Selamat malam Pak Abdul. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aji Rafli Pamungkas dengan NIM 31211049. Lalu ada Chandra Wijaya Pardosi dengan NIM 31211058. Dengan saya sendiri Mega Amanda Pabomaya Risa Masu dengan NIM 31211024. Lalu ada Mutia Adinda Utami dengan NIM 31231074. Dan yang terakhir ada Taufik Sodikin dengan NIM 31211051. Saat ini kami akan mempresentasikan mata kuliahnya Bapak Ampu, yaitu kewirausahaan. Dengan studi kasusnya, yaitu Desa Kabandungan adalah salah satu desa yang berada di Jawa Barat yang memiliki potensi wisata alam yang indah, namun belum dikelola dengan baik. Masyarakat di desa tersebut mostly bertani dan belum banyak yang memiliki usaha di bidang pariwisata. Selanjutnya untuk pertanyaannya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, pertanyaannya berdasarkan latar belakang yang sebelumnya, identifikasikan peluang usaha apa yang bisa dikembangkan di desa tersebut untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan memajukan pariwisata desa. Berdasarkan latar belakang tadi, terdapat beberapa peluang usaha yang dapat dikembangkan di desa Kabandungan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga akan memajukan industri pariwisata desa secara keseluruhan. Di antara peluang-peluang tersebut termasuk pengembangan UKM dan UMKM di sektor pariwisata, penyelenggaraan kegiatan wisata budaya, dan perbaikan infrastruktur pariwisata yang ada. Peluang usaha yang terdapat pada Desa Kabandungan yang bisa dilakukan antara lain adalah yang pertama, pengembangan wisata alam. Desa Kabandungan memiliki potensi wisata alam yang indah seperti Tiga Curug yang indah, arung jeram wisata tubing, hamparan kebun teh, dan suhu udara yang sejuk dingin. Yang kedua, ada pengembangan kebijakan desa wisata berbasis digital turis. Pengembangan kebijakan desa wisata berbasis digital turis dapat membantu masyarakat dalam branding wisata dan meningkatkan kemampuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan usaha kecil menengah atau UKM dan usaha mikro atau UMKM di bidang pariwisata. Dengan banyak penduduk yang bertani, ada peluang untuk pengembangan usaha kecil menengah dan mikro di bidang pariwisata seperti pengembangan kuliner lokal, souvenir, atau usaha jasa pariwisata. Pengembangan kegiatan wisata budaya. Desa Kabandungan dapat pengembangan kegiatan wisata budaya seperti kegiatan tradisional, seremoni, atau tampilan budaya lokal. Tahapan dalam menentukan peluang usaha. Yang pertama ada identifikasi potensi wisata. Tahapan pertama adalah mengidentifikasi potensi wisata yang ada di Desa Kabandungan. Ini mencakup penelitian dan analisis tentang wisata alam, budaya, dan kuliner lokal yang dapat menjadi daya tarik bagi pengunjung. Misalnya keindahan alam seperti pegunungan, sungai, atau pantai, serta keunikan budaya lokal dan kuliner khas. Selanjutnya, pengembangan kebijakan. Setelah potensi wisata diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengembangkan kebijakan desa wisata. Ini melibatkan perumusan kebijakan yang menunjukkan pengembangan pariwisata termasuk strategi digital turis dan pengembangan kelolaan wisata alam. Kebijakan ini akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri pariwisata di Desa Kabandungan. Selanjutnya, tahapan dalam menentukan peluang usaha. Pertama, pengembangan UKM dan UMKM. Tahapan selanjutnya adalah pengembangan usaha kecil menengah atau UKM dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di sektor pariwisata. Ini melibatkan pemberian dukungan dan insentif kepada pengusaha lokal untuk mengembangkan usaha mereka, seperti pembuatan kuliner lokal, produksi souvenir, atau penyediaan jasa wisata. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru. Yang kedua, pengembangan kegiatan wisata budaya. Selain itu, pengembangan kegiatan wisata budaya juga penting untuk meningkatkan daya tarik pariwisata Desa Kabandungan. Ini bisa berupa penyelenggaraan acara tradisional,
upacara adat, atau pertunjukan seni budaya lokal. Dengan demikian, wisatawan akan memiliki pengalaman yang lebih mendalam tentang budaya lokal dan meningkatkan kunjungan wisata. Saya jelaskan sedikit tentang pengembangan infrastruktur, yaitu lebih condong fokus pada akomodasi yang dapat membangun jalan yang memadai atau fasilitas wisata yang baik, akan meningkatkan pula aksesibilitas dan kenyamanan bagi para wisata yang berkunjung. Pengembangan kemampuan masyarakat. Ini adalah tahapan terakhir yang dimana pengembangannya kemampuan masyarakat dalam mengelola untuk branding wisata, penggunaan teknologi informasinya, dan juga komunikasi terhadap contohnya seperti promosi dan juga pemasaran. Serta untuk pengelolaan destinasinya sendiri itu secara berkelanjutan. Dengan meningkatkan kemampuan masyarakat itu, mereka akan dapat memanfaatkan peluang wisata secara lebih efektif dan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada. Sekian presentasi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan.